Banyak perusahaan di Indonesia ingin mengadopsi teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence seperti ChatGPT. Bagaimana sebuah perusahaan sebaiknya memulai proses adopsi AI tersebut? Untuk mulai mengadopsi kecerdasan buatan di perusahaan, Anda bisa menggunakan pendekatan 3T. Target, transform, trade. Target dulu. Hal yang paling penting ketika kita ingin mulai mengadopsi AI di perusahaan adalah kita harus tahu secara spesifik area bisnis mana yang kita ingin improve menggunakan AI. Jadi bukan mulai justru dari, oh yuk semua orang pokoknya kamu harus pakai AI ya gitu. Nanti selain sporadik malah menghasilkan kebingungan dan nggak ada hasil yang nyata yang kelihatan, dan itu akan ngebuat orang menjadi pesimis, bahkan mungkin apatis terhadap adopsi AI. Ya. Nah jadi kita kalau mau belajar AI atau adopsi AI nggak boleh just for the sake of belajar AI, just for the sake of adopsi AI. Adopsi AI itu harus for the sake of business objective. Maka kita mulai lihat dulu nih dari model bisnis kita atau model operasi kita, mana kira-kira area-area yang itu kita bisa mulai improve buat lebih efisien, buat lebih efektif, lebih cepat dengan menggunakan teknologi AI. Nah, katakanlah ketemu nih, oh di area research ini, di area produksi ini, di area inventory management ada, di area sales itu juga ada. Nah, udah teridentifikasi itu, ya. Jadi outputnya pun juga dispesifikan. Misalnya, oh kalau ini outputnya yang kita inginkan dari AI itu adanya efisiensi operasional. Yang ini ada personalisasi layanan pelanggan. Ini produknya itu nanti go to marketnya bisa lebih cepat. Nah, jadi kita udah define area mana yang kita nanti akan improve menggunakan AI, dan sudah jelas arah improvementnya kemana. Itu dulu. Ya, itu namanya T yang pertama, target. Setelah kita udah selesaikan T yang pertama, kita masuk T yang kedua, apa tadi? Transform. Ya, kita harus mulai memikirkan apa transformasi yang diperlukan di masing-masing area yang kita nanti pengen adopsikan atau apply AI tadi, sehingga nanti beneran outcome-nya tercapai. Karena untuk supaya AI itu bisa berfungsi dengan baik, maka kita harus secara sadar mengkritisi bisnis proses di masing-masing area tadi. Sehingga kita mengetahui, kenapa ya di bisnis proses ini kok lama banget, kok banyak banget kesalahan, ada di mana masalahnya, apa yang bisa kita tweak ya. Nah dari situ kemudian kita bisa ngobrol sama teman-teman yang memahami tentang teknologi AI untuk kemudian ketemu nih, oh kalau gitu di bagian bisnis proses ini nanti kita ubah jadi gini aja nih prosesnya, yang tadinya harus A, B, C, D berubah jadi A langsung C, D, B-nya di skip. Kenapa bisa di skip? Karena di situ AI bisa kita masukin. Nah, ya. Jadi emang mau nggak mau akan ada proses yang harus nanti diubah atau dimodifikasi. Dan kesadaran akan hal itu penting nih. Supaya nanti AI ketika masuk, dia benar-benar bisa delivering value yang paling optimal. Bukan malah nambahin kerjaan. Jangan sampai nanti Anda kerja masih dengan pola kerja yang sama, proses kerja yang sama. Kemudian ditambahin AI yang justru ini kerjaan tambahan. Kan nggak boleh gitu, jadi nggak ada gunanya dong AI-nya. Padahal AI itu hadir untuk ngebuat sebuah proses kerja atau sebuah proses bisnis menjadi lebih simple, menjadi lebih ringan, menjadi lebih cepat, menjadi lebih mudah. Nah, maka kita harus kulitin dulu tuh pola kerja. Mana nih yang harusnya kita simplifikasi dengan hadirnya AI? Bisnis proses mana nih yang bisa kita potong, kita hilangkan dengan hadirnya AI? Dan maka memang dalam proses ini harus ngobrol sih sama teman-teman yang memahami teknologi AI itu sendiri. Jadi disuruh duduk bareng tuh. Ini pakar AI-nya, ini adalah pakar bisnis prosesnya. Nah, mereka ngobrol, ketemu tuh. Oh, kita harus transform pola kerja kita, proses bisnis kita di bagian ini dengan cara memasukkan AI-nya seperti ini, sehingga nanti output-nya atau outcome-nya akan tercapai. Outcome yang udah kita putuskan di T yang pertama, di target. Ya. Nah, T yang ketiga adalah train. Ya.
melatih. Nah, ini ada dua yang harus kita latih. Pertama adalah jelas karyawan. Kita latih mereka supaya mereka mau pertama mengubah pola kerja mereka mengikuti bisnis proses yang baru atau pola kerja yang baru yang tadi sudah ada elemen AI di dalamnya. Ya kan nggak semua orang loh dengan cepat dia mau mengubah apa yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun yang udah jadi habit hanya karena janji itu akan jadi lebih mudah, lebih cepat gitu. Ya. Nah, maka agility itu harus dibangun dari mindset-nya dia sampai behavior-nya dia sehingga dia itu dengan nyaman mau beradaptasi dengan perubahan yang sudah tadi terjadi atau didesain dengan adanya AI tadi. Yang berikutnya adalah mereka juga harus kita kenalkan dengan AI itu sendiri. AI itu apa, cara kerjanya kayak gimana, cara dia menggunakannya kayak gimana, sampai kepada etika AI-nya itu seperti apa. Supaya dia kenal nih akan barang baru, tools baru yang nantinya dia akan pakai untuk membuat kerjaan dia harusnya nih dengan bisnis proses yang baru, dengan tools yang baru namanya AI tadi, harusnya kerjanya jadi lebih mudah, lebih baik, lebih cepat, hasilnya lebih bagus gitu. Ya. Nah, tapi balik lagi dia harus kenal. Oh, AI ini teh naon, apa ini, cara makainya gimana, ini yang nggak bolehnya apa, yang bolehnya apa gitu. Kan nggak kenal maka nggak sayang. Mudah-mudahan kalau udah kenal maka sayang dan akhirnya mau gunakan AI-nya dengan bisnis proses yang baru, akhirnya bener deh outcome-nya tercapai. Ya, jadi orangnya harus di-train. Bukan cuma teknik menggunakan AI tools-nya aja loh ya, tapi juga mindset-nya dia, agility-nya dia. Nah, yang harus di-train juga nih kalau udah levelnya agak advance, kalau misalnya Anda menggunakan AI yang basisnya large language model misalnya, seperti ChatGPT yang tadi disebut di awal. Atau ada Google Bard ya, yang basisnya Gemini. Anda itu sebenarnya bisa mem-fine tune foundation model yang namanya GPT atau Gemini tadi supaya dia lebih memahami situasi kondisi perusahaan Anda, memahami kebijakan di perusahaan Anda, bahkan ilmu, pengalaman, data yang dimiliki oleh perusahaan Anda tuh Anda bisa ajarkan kepada mereka sehingga ketika Anda berinteraksi dengan mereka, dengan si di large language model ini, si AI-nya ini, itu dia udah kenal tentang perusahaan Anda. Dia udah tahu tuh strategi perusahaan Anda ngarahnya kemana, apa yang pernah dilakukan perusahaan Anda sebelumnya, apa kegagalan keberhasilan sebelumnya, sehingga nanti dia akan memberikan advice yang itu sudah memasukkan pertimbangan yang lebih kontekstual dengan realita di perusahaan Anda. Wah, kan asik kan? Gitu. Nah, jadi yang di-train bukan cuma si manusianya, si karyawannya, tapi AI-nya juga harus di-train dengan data milik perusahaan. Ya, kalau itu udah dilakukan, maka insya Allah adopsi AI itu akan bukan hanya sekedar lebih masif ya, tapi akan menghasilkan outcome, hasil yang jauh lebih signifikan tingkat positifnya dan benefitnya dibandingkan kalau kita ya adopsi AI-nya sekedarnya sporadik tanpa T yang pertama, target. Dan yang kedua apa? Transform. Ya, proses kerjanya harus berubah, pola kerjanya harus berubah. Dan terakhir adalah train. Ya, silakan mencoba.